Ribuan rakyat Ukraina ngamuk, si pelawak mengirim neo-Nazi untuk habisi warganya sendiri. Kini Zelensky diburu untuk ditangkap dan diadili sebagai penjahat perang. Dilansir dari kompas.com, seorang anggota parlemen senior Republik Rakyat Donetsk bermaksud menyerbu ataupun mengerahkan banyak warga untuk menangkap Presiden Ukraina dan mengadilinya sebagai penjahat perang. Hal itu disampaikan Yelena Sinsikina kepada kantor berita negara Rusia TASS pada Rabu kemarin sebagaimana dilansir Newsweek. Siskina mengatakan Parlemen Republik Rakyat Donetsk mengajukan tuntutan terhadap sejumlah pejabat yang memimpin Ukraina sejak 2014 ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mencaplok Crimea. Salah satu pejabat Ukraina yang termasuk itu adalah sang presiden saat ini, Zelensky, dan juga mantan PLT Presiden Ukraina Oleksandr Turchinov dan mantan Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Ukraina telah menerapkan kondisi yang memungkinkan organisasi neo-Nazi berfungsi di wilayahnya, termasuk amnesti bagi anggotanya, kegagalan membawa mereka ke tanggung jawab pidana, dan dukungan legislatif atas kejahatan yang dilakukan terhadap Rusia, ujar Siskina. Ketika bukti yang cukup diajukan oleh lembaga penegak hukum, maka tentu saja mereka yang bersalah akan dihukum dan akan kami tangkap. Warga sendiri akan turun gunung menangkap para komplotan penjahat perang ini. Komentar Siskina dilontarkan setelah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC mengatakan akan menyelidiki kemungkinan kejahatan perang selama invasi. Dan Zelensky juga bisa termasuk, ungkapnya. Pelaku kejahatan militer bukan hanya mereka yang memegang senjata dan juga menarik pelatuknya. Mereka juga jenderal yang mengeluarkan perintah dan juga presiden, kata Siskina. Dia mengatakan Zelensky, Oleksandr Turchinov dan juga mantan presiden Ukraina Petro Poroshenko membubuhkan tanda tangan di bawah perintah untuk mengirim neo-Nazi ke Ukraina Timur, yakni Donbas, untuk menghabisi warga sipil. Siskina juga mengatakan undang-undang di Republik Rakyat Donetsk menetapkan tanggung jawab pidana atas kejahatan perang serta yang mendukung dan juga mendanai terorisme. Zelensky menyerah, pertahankan Republik Rakyat Donetsk dan segera mundur, angkat koper. Setelah membiarkan banyak pasukannya terluka bahkan gugur, Zelensky memilih untuk menyerahkan wilayah ini akhirnya ke tangan Rusia. Bahkan mantan pelawak itu terlihat sudah tak sanggup lagi dalam memimpin negaranya tersebut. Diketahui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan pernyataan mengejutkan terkait pertempuran dahsyat di kota Artyomovsk, yaitu di Bakhmut, Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Setelah berkali-kali membantah jatuhnya Artyomovsk ke tangan militer Rusia, Zelensky akhirnya menyerah. Kerugian besar yang diterima pasukan Ukraina membuat Zelensky harus berpikir realistis. Banyaknya tentara Ukraina yang tewas, belum lagi peralatan tempur yang hancur semua, jadi alasan kuat mengapa akhirnya Zelensky memberi perintah mundur dari Artyomovsk dan menyerah. Tak cuma itu, Zelensky juga beralibi jika Artyomovsk bukan kota besar. Walaupun punya peran penting sebagai basis distribusi amunisi dan juga logistik, perang di Artyomovsk dianggap sudah tidak masuk akal. Seperti banyak kota lainnya di Donbas, kami akan bertarung selama itu masuk akal, ujar Zelensky. Penting bagi kami untuk mempertahankannya, tetapi tidak dengan berapapun biaya, dan semua orang akan mati, kata Zelensky dilansir Viva Militer dari kantor berita Rusia RIA Novosti. Zelensky juga tahu persis pasukan Rusia akan merengsek menuju dua kota lainnya, yaitu Kramatorsk dan juga Slavyansk. Kans militer Rusia merebut dua kota itu juga disebut Zelensky sangat besar. Kemudian jika mereka bisa, Rusia juga menginginkan lebih jauh ke Kramatorsk dan juga Slavyansk, serta menuju perbatasan Donbas dan ke Dnieper jika mereka bisa, ucap Zelensky melanjutkan.
Kami melawan dan sementara itu kami sedang mempersiapkan serangan balasan berikutnya, ungkapnya. Pada pertengahan Januari 2023 lalu, pendiri sekaligus pimpinan tentara bayaran yaitu Yevgeny Prigozhin menyatakan jika Bakhmut telah dikuasai pasukan Rusia dan militer Rusia. Tak hanya kaum Adam yang bergerak berjuang melawan Ukraina dalam invasi ini, namun para perempuan kuat dan tangguh juga turun gunung berperang demi mengabdi pada negeri dan gadaikan nyawa sendiri tak peduli siang dan malam. Bahkan ada beberapa tentara wanita Rusia yang sangat tangguh dan tak mudah tumbang diserang militer Ukraina karena terlatih sangat profesional di medan pertempuran. Sejumlah tentara wanita militer Rusia juga mendapat sorotan dari Vladimir Putin. Tak hanya itu, para wanita yang turun ke medan perang dipuji keberaniannya oleh Presiden Rusia. Pujian Vladimir Putin pada seluruh wanita Rusia itu dinyatakan dalam pidatonya memperingati Hari Perempuan Internasional di Moskow. Saya ingin memberikan penghormatan kepada para prajurit wanita yang tangguh yang telah memilih misi tertinggi membela tanah air, ujar Putin dilansir info militer dari kantor berita Rusia TASS. Putin juga menegaskan bagaimana tangguhnya para wanita Rusia, tak hanya yang ikut dalam pertempuran tetapi para dokter, perawat hingga bertugas menantang bahaya di medan perang. Wanita di unit tempur, di militer, para medis, perawat, dan juga resimen medis perusahaan dan rumah sakit, mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri di garis depan untuk menyelamatkan yang terluka, kata Putin melanjutkan. Keberanian, tekad, dan juga keberanian Anda sangat memukau, bahkan bagi pejuang yang paling tangguh sekalipun, ucapnya. Lebih lanjut, Putin mengatakan jika di momen sulit seperti yang dihadapi di medan pertempuran saat ini, wanita yang memiliki peran sangat vital. Di mata Putin, para wanita, baik tentara maupun sipil, bisa memberikan kasih sayang, kelembutan, dan kehangatan. Hal ini yang dinilainya sebagai kekuatan dan pembangkit semangat para prajurit.